Halo Sobat Trader, kembali lagi di kanal Petani Forex. Di video kali ini saya akan menunjukkan indikator trading view terbaik untuk day trading. Sejauh pengalaman saya trading, indikator ini adalah satu-satunya indikator yang memiliki win rate hingga 95%. Memang tidak ada indikator yang sempurna, tapi indikator yang satu ini boleh saya bilang sudah mendekati sempurna. Dan tentu saja saya tidak hanya tergantung pada indikator ini saja, tapi setiap kali trading saya juga memperhatikan level-level support dan resisten. Oke, tonton video ini sampai akhir untuk melihat indikator yang saya gunakan dan bagaimana cara pengaturannya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk mengikuti strategi ini kamu harus punya akun tradingview.com. Kalau belum punya silakan buat dulu dan akunnya login. Oke. Setelah login, buka menu produk, lalu pilih support chart. Pertama kita harus mengubah candlesticknya menjadi Heikin AC. Heikin AC mana dia? Ini time frame-nya 15 menit. Pakai yang 5 menit juga bisa sebenarnya, tapi untuk trading harian saya biasanya pakai 15 menit. Pada strategi ini saya menggunakan dua indikator. Indikator yang pertama adalah KKI threshold. Klik pada menu indikator, kita ketik KKI threshold. Iya, ini dia. Oke, ini kita lihat gambar indikatornya. Yang pertama KKI threshold. Lalu selanjutnya saya akan melakukan sedikit pengaturan. Ini defaultnya agak ribet menurut saya. Yang pertama pada bagian input ini saya ubah RSI lag-nya saya ubah menjadi 3. Lalu pada bagian style saya akan menghapus plot yang ini dan yang ini. Selanjutnya saya akan menghapus edge lines background, level juga saya hapus nih. Nah, tampilannya jadi lebih sederhana. Bagian visibility dibiarkan default saja. Setelah selesai klik OK. Oke, indikator yang kedua adalah extreme trend. Extreme trend ini. Oke. Ini tampilan extreme trend. Ini juga perlu sedikit pengaturan. Oke, kita masuk ke setting. Pada bagian extreme, warna 1 diubah menjadi hijau. Terus warna 2-nya diubah menjadi merah. Oke, biar sesuai dengan candlenya. Oke, ini menunjukkan kalau yang hijau kan bullish, kalau yang merah bearish, biar sesuai dengan candle ya. Oke, untuk EMA 200 ini bisa digunakan, bisa juga tidak. Ini sebenarnya fungsinya untuk melihat arah tren. Pada strategi ini saya menggunakannya dan warnanya saya ubah menjadi abu-abu. Iya, ini menjadi abu-abu. Oke, sedikit lebih terang lagi. Oke, untuk shape ini sebenarnya shape ini untuk menunjukkan awal sinyalnya muncul. Pada strategi ini saya tidak menggunakan shape. Saya close, saya tutup.
Oke, pada bagian visibility saya biarkan default. Kalau sudah, klik OK. Sini kita udah melihat ada 2 indikator. Selanjutnya kita masuk ke strategi tradingnya. Sebenarnya strategi ini bisa digunakan untuk berbagai aset ya, untuk forex, gold, crypto, indis dan lain sebagainya. Nah, di video ini saya menggunakannya pada forex, yaitu pada pair euro dolar. Oke, yang pertama adalah rules untuk buy atau long. Yang pertama, candle sudah berada di atas X-trend atau garis X-trend dan pastikan candlenya sudah close. Oke, rules yang kedua, garis X-trend sudah berwarna hijau. Yang ketiga, candlenya sudah berwarna hijau. Dan yang keempat, indikator KQI histogram sudah berwarna hijau. Untuk stop loss kita menempatkannya persis di bawah swing low. Di bawah swing low, ini di sini swing low. Sedangkan take profitnya kita menggunakan rasio 1 atau 2. Misalnya jika kita pakai stop lossnya 20, kita ngeliat strukturnya juga ya, swing low-nya di sini, SL-nya di sini, terus kita long di sini. Nah, strategi yang pertama menggunakan rasio 1:1. Jadi risk reward rasionya adalah 1. Jika menggunakan SL20, nah TP-nya pakai 20. Atau teman-teman juga bisa menggunakan cara lain untuk TP, misalnya stop loss-nya 20 pip. TP-nya kita close secara manual, yaitu ketika muncul sinyal sebaliknya, yaitu sinyal sell. Nanti akan saya tunjukkan contoh-contoh untuk strategi buy atau long. Sekarang mari kita lihat strategi untuk short atau sell. Rules untuk sell adalah kebalikan dari rules buy. Berikut ini adalah rules untuk short atau sell. Yang pertama, candle sudah berada di bawah garis X-trend dan pastikan candle sudah close. Yang kedua, garis X-trend sudah berwarna merah. Yang ketiga, candle sudah berwarna merah. Yang keempat, KQI histogram sudah berwarna merah. Itu dia rules untuk short. Lalu kita akan menentukan stop loss dan TP pada posisi sell. Sama dengan sebelumnya, buy. Stop loss kita tempatkan di atas swing high. Kita lihat swing high terakhir ya. Ketika sinyal muncul, tempatkan di swing high. SL-nya. Lalu untuk TP-nya ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan rasio 1:1. Jika SL-nya 20, pakai TP-nya 20. Jika SL-nya 40, pakai TP-nya 40. Dan cara yang kedua adalah menutup transaksi dengan manual. Misalnya di sini ada muncul sinyal sell. Ketika muncul sinyal sell, di sini SL-nya. Kita menutup transaksi jika ada sinyal kebalikannya. Sinyal buy. Di sini ada sinyal buy, kita close. Oke. Oke. Itu dia dua indikator yang digunakan dan cara pengaturannya. Sebenarnya sangat sederhana. Sekarang mari kita lihat contoh trading menggunakan strategi ini, biar teman-teman lebih paham. Tapi sebelumnya, jika menurut kalian video ini bermanfaat,
mohon dukung kanal YouTube saya dengan memberikan like atau komen di bawah video ini. Kalian juga boleh banget subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang mungkin membantu trading kalian menjadi lebih profitable. Oke, baik, sekarang mari kita lihat beberapa contoh setup dengan menggunakan strategi yang satu ini. Oke, kita cari random saja. Oke, contoh yang pertama adalah untuk strategi buy atau long. Kita harus ingat rules yang tadi saya sebutkan ya, ada 4 rules untuk buy. Yang pertama, candle sudah berada di atas garis X-trend. Garis X-trendnya yang hijau ini, dan pastikan candle sudah close. Jadi ketika candle di atas trend ini pastikan dia sudah close ya, jangan masih bergerak begini kalian anggap sudah di atas garis. Pastikan dia di atas. Setelah close dia masih di atas garis. Oke, yang kedua, garis X-trend sudah berwarna hijau. Nih, garis X-trend sudah berwarna hijau dan candlenya sudah berwarna hijau. Candle sudah berwarna hijau, KQI histogram berwarna hijau. Kita lihat di bawahnya. Ini adalah KQI histogram, dia berwarna hijau. Oke. Nah, kapan kita buy? Yang terbaik adalah ketika rules itu semuanya sudah terpenuhi. Oke. SL-nya di bawah swing low. Cek di sini. Untuk TP-nya rasionya 1. Oke. Ini adalah contoh setup untuk buy. Ini yang pertama. Nah, cara yang pertama ini kita pakai rasio 1 tapi dapatnya dikit ya. Dapatnya sedikit. Nah, kalau kita lihat di sini 21 pip. SL-nya juga kurang lebih 21 pip. Nah, kalau cara yang pertama ini cocok untuk scalper. Tapi kalau untuk teman-teman yang day trader bisa menunggu sampai ada sinyal sebaliknya, yaitu sinyal sell. Tapi tentu saja teman-teman juga harus punya apa ya, perkiraan di mana kira-kira. Di sini kan kita lihat di sini ada level support. Ya bisa juga di sini kita pasang TP. Ya, rasionya 2 itu sudah bagus sebenarnya. Kita cari yang lain. Coba kita tutup ya. Untuk posisi buy. Nah, ini dia contoh yang bagus juga nih. Rulesnya sudah terpenuhi. Candle berada di atas garis X-trend dan candle close. Garis X-trend berwarna hijau. Candlenya juga berwarna hijau. KQI histogram berwarna hijau. Kita ambil di sini nih long. SL-nya jangan terlalu jauh. Nah, di bawah ini aja. Untuk TP bisa pakai cara pertama dan cara kedua ya. Itu terserah teman-teman aja. Atau teman-teman juga bisa membagi TP-nya jadi 2, misalnya TP satunya satu rasionya 1, TP 2-nya kalian pakai rasio 2 atau menunggu sampai sinyal sell muncul. Nah, di sini ada sinyal sell muncul. Nih, sinyal sell-nya di sini ada nih merah. Nah, di sini close di area sini. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman sendiri mau pakai cara yang mana. Nah, ini adalah contoh setup yang fail atau gagal. Ini contohnya. Oke, misalnya kita taruh SL-nya di sini, ya kan? Sebenarnya ini sudah memenuhi rules ya. Ini sudah di atas garis X-trend, candlenya sudah berwarna hijau, garis X-trendnya juga sudah berwarna hijau, KQI histogram berwarna hijau. Ini sudah memenuhi rules. Oke, sekarang kita masukkan misalnya
by-nya di sini. Oke, terus bikin SL-nya di sini. Di bawah swing low. Terus kita bikin TP-nya 1 rasionya. Nah, sebelum dia mencapai TP, tiba-tiba ada pergerakan ke bawah, kena SL. Terus dia ke atas lagi. Sinyalnya benar, tapi gara-gara ada fenomena gerakan yang tiba-tiba ke bawah, SL-nya kena, baru dia ke atas. Gerakan seperti ini sebenarnya jarang ya, tapi cukup cukup menjengkelkan. Oke, berikut ini adalah contoh setup sell atau short. Ini ada contohnya, di sini juga ada. Oke, kita coba pakai yang ini. Kita lihat di sini. Candle sudah berwarna merah, sudah berada di bawah garis X-trend, dan garis X-trendnya sudah berwarna merah juga, dan KKI histogram berwarna merah. Kita pakai rasio 1, asalnya di atas swing high, rasio 1. Ya, profit. Ya, kita bisa sell buy ya kalau begini sebenarnya. Oke, kita cari contoh sell yang lain. Nih, ini adalah contoh sell yang lain. Kita lihat candle sudah di bawah garis X-trend, candle berwarna merah, garis X-trendnya berwarna merah, KKI histogramnya berwarna merah, harus berwarna merah ya. Oke, di sini coba pakai yang ini ya. Pakai rasio 1. Nah, profit. Kita hitung berapa pip. 31 pip. Selnya juga sama. Ini adalah contoh setup yang fail. Setup yang fail. Teman-teman juga harus berhati-hati ya. Lihat setup yang fail. Tidak masalah kena SL. Yang penting kita konsisten. Konsisten itu wajib. Karena kalau tidak konsisten kita ragu setiap setup, bingung. Nah, ini contoh yang fail. Dia sudah memenuhi rules ya. Candlenya sudah berwarna merah, berada di bawah garis X trend, terus garis X trendnya merah, dan KKI histogramnya berwarna merah. Harusnya di sini sell. Iya kan? SL-nya di sini. Terus TP-nya rasio 1. Apa yang terjadi? Kena SL. Sebenarnya ini tidak masalah ya, karena memang tidak ada satupun strategi trading yang profit 100%, pasti ada loss. Apapun itu strateginya. Nah, kembali lagi di sini ada sinyal lagi. Oke. Short. Candle berwarna merah, garis X-trend berwarna merah, candle di bawah garis X-trend, dan KKI histogram berwarna merah. Sell di sini. Oke, sorry, tinggi banget ini. Ini SL-nya di atas swing high. TP satunya di rasio 1. Teman-teman terserah mau pakai 2 TP atau tutup secara manual atau pakai rasio 1 aja, itu tergantung masing-masing ya. Ini misalnya pakai rasio 2, atau teman-teman yang sudah lebih paham support dan resisten udah tahu ya pasti ini kira-kira jauh apa enggak. Ini ya bisa rasionya sampai dapat berapa nih?
9. 1:9. Seperti yang sobat trader lihat, dengan strategi ini kita bisa mendapatkan setup dengan probabilitas yang tinggi. Selain itu, rasio risk rewardnya juga sangat bagus. Mungkin ada beberapa posisi yang kena stop loss ya, seperti yang tadi teman-teman lihat, ada setup yang kena stop loss. Tapi ini ya wajar saja ya, karena memang nggak ada strategi trading yang 100% pasti profit, itu nggak ada. Nah, kalau teman-teman masih ragu menggunakan indikator ini, kalian bisa mencoba dulu dengan akun demo ya, di broker masing-masing, sampai menemukan pola trading terbaik untuk kalian menggunakan strategi ini. Oke, sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan kembali sobat trader. Yang pertama, ikuti rules yang sudah dijelaskan sebelumnya, jangan entry terburu-buru. Ketika sinyal muncul, pastikan candle close ya, pastikan candlenya sudah close. Karena sebelum candle close, dia bisa berubah. Makanya banyak orang yang nyalahin indikator, katanya repaint lah, apalah, jelek lah. Karena mereka tidak mengerti cara menggunakannya. Candle belum close, sinyal muncul, dia langsung entry. Ketika arah harganya berubah, ternyata indikatornya berubah gitu loh. Jadi pastikan dulu candle close, sinyal muncul, candle close, nah itu baru konfirmasi untuk entry. Nah yang kedua, teman-teman selalu gunakan lot yang pantas sesuai dengan dana yang ada di akun trading kalian. Tidak semua sinyal selalu profit, pasti akan ada sinyal yang berakhir dengan loss. Nah, ketika loss, jangan sampai ketika itu terjadi dana kalian habis gitu loh, ya. Oke, pesan yang ketiga, jangan over trading. Kalian harus punya target setiap hari. Kalau kalian emang day trader, pastikan kalian stop ketika target profit sudah tercapai, ya. Kalau belum tercapai ya monggo silakan, tapi kalau sudah tercapai sebaiknya stop trading. Jangan karena over trading profit kalian yang tadinya sudah cukup malah berkurang atau bahkan malah jadi loss. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga strategi trading yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman, dan mudah-mudahan trading kamu menjadi lebih profitable di masa-masa mendatang. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Salam profit.